Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Siti Saada dengan NIM 210600245. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan bagaimana awal mula dari kepramukaan atau kepanduan itu berdiri. Nah, yuk kita simak ceritanya. Pada awalnya, kepramukaan itu atau kepanduan itu bernama Boy Scout, gerakan internasional yang bertujuan untuk meningkatkan karakter anak-anak dan remaja dan melatih mereka untuk dapat bertanggung jawab di masa dewasa nanti. Nah, gerakan ini bermula di Inggris pada tahun 1907 oleh Sir Robert Baden-Powell. Yang program-program dasar gerakannya diilhami dari program yang terlebih dahulu terbentuk, yaitu Sons of Daniel Boone, didirikan oleh Daniel Carter Beard, seorang naturalis, ilustrator, dan woodcarve Indian yang dipelopori oleh Ernest Thompson Seton, seorang penulis Inggris kelahiran Kanada. Nah, kepanduan telah berkembang pesat lebih dari 140 negara di dunia, termasuk Indonesia. Wow, banyak sekali bukan? Organisasi kepanduan internasional adalah organisasi yang independen tetapi biasa bertemu setiap 2 tahun sekali dalam Boy Scout World Conference, yaitu Biro Kepanduan Sedunia. The Boy Scout World Bureau berada di Jenewa, Switzerland, berfungsi sebagai sekretariat organisasi. Kegiatan pertemuan besar internasional yang disebut dengan Jambore dilaksanakan setiap 4 tahun sekali. Sejak dibentuk oleh Sir Robert Baden-Powell di Inggris, maka berdirilah organisasi kepanduan di banyak negara, seperti di Amerika Serikat pada tahun 1910. Setiap pandu mengucapkan sumpah pandu dan berusaha menjadi seorang yang kuat jasmaninya, kuat mentalnya, dan juga bermoral baik. Gerakan kepanduan tidak bersekte dan tidak mempunyai hubungan khusus dengan dinas militer atau kepentingan politik tertentu. Organisasi kepanduan adalah kegiatan yang paling banyak menghabiskan waktunya di alam terbuka. Maka tidak jarang ya kalau kita melihat pramuka sering berlatihnya di luar atau berkegiatan di luar. Berkemah merupakan program tetap organisasi yang terkandung di dalamnya program konservasi alam, kehutanan, pertanian, dan aksi sosial dan bakti pada masyarakat. Nah, teman-teman semuanya pernah berkemah atau pernah ikut kemah dengan anggota pramuka? Nah, itu adalah salah satu dari kepanduan ini, yaitu menghabiskan waktu di alam terbuka. Sebagai contoh, selama Perang Dunia II, yaitu pada tahun 1939 sampai dengan 1945, The Boy Scouts berpartisipasi dalam banyak kegiatan sipil. Program-program lainnya antara lain meningkatkan keterampilan dalam pengetahuan tentang hewan dan tumbuhan, berenang, pertolongan pertama, bersemboyan, dan aktivitas lainnya. Moto para pandu adalah be prepared, yaitu mempersiapkan atau selalu siap sedia untuk menolong dan juga bertindak. Jadi, apakah kepramukaan itu? Menurut Lord Baden-Powell, kepramukaan itu bukanlah suatu ilmu yang harus dipelajari dengan tekun. Bukan pula merupakan kumpulan ajaran-ajaran dan naskah-naskah dari suatu buku. Tetapi, kepramukaan itu adalah suatu permainan yang menyenangkan di alam terbuka, tempat orang dewasa dan anak-anak pergi bersama-sama, mengadakan pengembaraan bagaikan kakak beradik, membina kesehatan dan kebahagiaan, keterampilan dan kesediaan untuk memberi pertolongan bagi yang membutuhkannya. Dari penjelasan Baden-Powell tersebut, kita akan dapat mengambil maknanya, yaitu bahwa kepramukaan adalah suatu permainan yang mengandung pendidikan. Pendidikan yang seperti apa? Banyak para pembina yang telah melupakan hal paling mendasar, bahwa faktor paling mendasar yaitu pembinaan watak mental adalah harus sangat diperhatikan.
dengan pembangunan karakter atau karakter building. Gerakan Pramuka dapat memberikan sumbangan positif terhadap negara dengan penyemaian benih-benih calon pemimpin yang patriotis. Lalu, bagaimana sih sifat kepanduan? Resolusi Konferensi Kepramukaan Sedunia pada tahun 1924 bertempat di Copenhagen, Denmark, menyatakan bahwa kepramukaan mempunyai 3 sifat, yaitu nasional. Artinya, kepramukaan itu diselenggarakan di masing-masing negara disesuaikan dengan kebutuhan dari negara tersebut. Lalu yang kedua adalah internasional. Artinya, kepramukaan harus dapat mengembangkan rasa persaudaraan dan persahabatan antar sesama anggota kepanduan atau pramuka dan sebagai sesama manusia. Yang ketiga yaitu universal. Artinya, kepramukaan itu dapat berlaku untuk siapa saja serta dapat diselenggarakan di mana saja. Selain sifat kepanduan, ada sifat kepramukaan berdasarkan ART. Yang pertama, Gerakan Pramuka adalah organisasi pendidikan yang keanggotaannya bersifat sukarela, mandiri, tidak membedakan suku, ras, golongan maupun agama. Yang kedua, Gerakan Pramuka bukan organisasi sosial politik, bukan bagian dari salah satu organisasi sosial politik dan tidak menjalankan kegiatan politik yang praktis atau kegiatan politik praktis. Yang ketiga, Gerakan Pramuka menjamin kemerdekaan tiap-tiap anggotanya untuk memeluk agama dan kepercayaan masing-masing serta beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Lalu, fungsi kepanduan, seperti halnya dengan sifat-sifat kepramukaan, fungsi kepramukaan juga terdiri dari 3 fungsi, yaitu 1. Merupakan kegiatan yang menarik yang mengandung pendidikan bagi anak-anak dan remaja serta pemuda. Yang kedua, merupakan suatu pengabdian bagi para anggota dewasa yang merupakan tugas yang memerlukan keikhlasan, kerelaan, dan pengabdian. Yang ketiga, merupakan alat bagi masyarakat, negara, atau organisasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, alat bagi organisasi atau negara untuk mencapai tujuannya. Nah, dari sifat dan juga fungsi kepanduan atau kepramukaan ini, banyak hal yang dapat kita maknai bahwa kepramukaan ini sangatlah penting untuk anak-anak muda, khususnya untuk para remaja dan juga kalangan anak-anak, dari mulai siaga sampai dengan penegak. Bukan hanya itu, tapi juga masyarakat. Wah, keren sekali bukan kepramukaan ini? Apakah teman-teman juga ikut pramuka atau pernah ikut pramuka? Boleh komen ya di bawah ini. Apakah kalian itu pernah ikut pramuka atau belum nih? Atau jangan-jangan tidak mengenal sama sekali tentang kepramukaan? Pastinya tentu kita semua pernah ikut pramuka ya.